Dan kita tanpa sadar menjadikan istri kita jadi dominan. Karena dia tanpa sadar dipaksa untuk terus ambil keputusan. Dan dia udah susah lagi untuk ambil keputusan. Nah, itu sebetulnya udah bukan pria sejati. Dia cuma lahir doang jadi pria, kasihan. Jadi ini perlu ditolong, saudara. Ini perlunya komunitas, ini perlunya teman-teman yang terus memberi semangat, memberi gairah. Ayo kamu harus begini, kamu harus begitu. Saya punya beberapa teman di kelompok yang prianya sangat-sangat pasif karena dididik. Kalau saudara lihat, nanti kita lihat ya, lihat pasti orang tuanya, mamanya drive. Itu kebanyakan begitu. Terus jadi prianya udah nggak bisa apa-apa. Nah, atau kadang-kadang anak pria yang terlalu disayang maminya. Nah, salah satu waktu kemarin Adam saya kirim ke Amerika, salah satu kenapa? Adam itu kurang mandiri, pria itu lebih kurang mandiri sebetulnya. Sering suka begitu, suka depend kepada mama. Terus mama. Bayangin mau beli tiket Bandung Jakarta aja mesti mama yang beliin. Nah cuman mama kadang-kadang gak sadar. Mama tuh kadang-kadang pengen ngelindungin. Nah kita pria harus ambil keputusan. Waktu itu saya suka marah sama istri saya. Tidak boleh beliin lagi tiket buat Adam. Dia harus belajar beli tiket sendiri. Dia pria. Dia laki-laki. Masa mesti dibeliin tiket sama maminya. Nah ini bilang, kalau Adam kita harus dorong keluar negeri. Karena saya lihat di Amerika, pria-pria mandiri. Bukan cuma hanya mandiri aja, pintar masak. Saya lihat Pastor Somi pintar masak. Daniel pintar masak, ya enggak? Jadi betul-betul mandiri. Nah itu pria tuh harus berani mengambil keputusan. Jadi nggak boleh pria nggak boleh nggak ngambil keputusan. Kalau kita nggak ngambil keputusan, istri ngambil keputusan. Jadi kalau menurut saya, pria yang tidak mengambil keputusan bukan karena dia flegmatik, bukan karena dia apa, tapi dia tidak mengambil keputusan itu keliru. Jadi kita sebagai teman harus dorong, harus drive dia. Kamu pria, kamu harus ambil keputusan, kamu harus ambil inisiatif. Bayangin sampai betulin bocor, istrinya yang naik. Suaminya bisa tenang-tenang baca koran, hujan gede, istrinya yang naik ke atas. Bayangin kalau sampai istrinya yang jatuh, yang susah prianya juga kan. Nah itu kita perlu dorong, itu karena saya lihat memang itu salah didikan dari orang tua. Jadi kalau masalah begini nggak boleh, pria nggak boleh nggak ngambil keputusan. Jadi pria harus dilatih untuk mengambil keputusan kecil-kecil. Dari kecil sebetulnya mereka sudah mesti dikasih pilihan. Ketika kita jalan, kita makan, kita lihat anak ini berani ngambil keputusan nggak. Nah saya bersyukur kalau di negara maju, negara-negara barat, itu mereka dikasih kebebasan untuk kalau mau makan pilih menu, jangan kita pilihin terus. Kalau kita pilihin terus, dia akan depend. Dia akan tergantung. Nah ini pria harus dilatih. Pria dari kecil harus dilatih. Dia mengambil kebijakan, mengambil keputusan, mengambil tanggung jawab. Itu penting, saudara. Penting sekali, saudara. Kita punya anak nanti, biarkan mereka mengambil keputusan-keputusan. Mereka mau jadi apa? Mereka yang menentukan pilihan. Kita cuma bisa mengarahkan. Kita arahkan dia mau kemana. Tapi kita yang mesti mengarahkan dia. Kalau saudara lihat contoh di Alkitab yang cukup bagus, Abraham itu mendidik Ishak. Waktu mau menikah aja dia cariin jodohnya buat Ishak. Dia cari sampai, tapi bukan berarti dia paksa. Dia paksa pelayannya untuk cari orang dari orang dari keturunan Yahudi supaya diambil. Kalau enggak, dia enggak kasih menikah. Jadi itu papa yang mutusin. Jadi kalau seorang papa bilang, oh udah agamanya apa aja boleh. Wah itu kacau itu. Seorang pria idaman, anak Tuhan, nggak boleh kalau bangga. Saya orang bingung ada orang yang bangga, wah keluarga saya sih bagus, Bhinneka Tunggal Ika. Anak saya boleh pilih apa saja, wah ada agamanya macam-macam. Itu saya bilang, itu omongan orang bego saya bilang kalau yang itu. Karena dia tidak mendidik. Kalau kita tahu persis bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus, kita akan mati-matian mendidik anak kita harus hanya untuk ikut Tuhan Yesus. Kita harus didik anak kita aktif dalam pelayanan. Kalau enggak bahaya. Saudara yang aktivis harus didik anak kita jadi aktivis. Banyak hamba-hamba Tuhan yang anaknya enggak jadi aktivis, itu keliru. Enggak didorong. Nah itu keputusan papa. Jadi bukan berarti kita memaksa dia, enggak. Dalam hal tertentu
Kita baca kitab suci mengatakan apa? Perlu pakai rotan, pakai rotan. Kalau memang anak kita keliru. Karena sampai pembentukan 15 tahun, itu di tangan kita. Bahkan sebetulnya sampai sebelum dia menikah. Kita punya hak yang Tuhan kasih untuk mengarahkan anak kita. Itu pria sejati, itu pria idaman. Harus jadi pria yang betul-betul mengarahkan anak kita mau kemana. Itu sangat penting. Terus dideketin, terus diomongin. Sampai terjadi perubahan. Karena mereka punya filosofi yang perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Terus mereka punya satu lagi kata-kata bijak lagi yang dikatakan mereka apa? Keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Jadi mereka mengajarkan jemaatnya untuk terbuka. Makanya gak kaget saya kalau lihat pertumbuhan jemaat mereka luar biasa sekali. Banyak terobosan-terobosan, banyak mujizat terjadi ketika orang berubah, orang dirubah Tuhan. Jadi sebetulnya mujizat yang paling hebat itu bukan cuma hanya orang sakit sembuh, tapi sebetulnya orang berubah karakter itu luar biasa, itu mujizat sebetulnya. Kalau sakit sembuh gampang, dokter bisa nyembuhin. Tapi kalau karakter berubah, itu Roh Kudus, itu Tuhan. Gak mudah dokter mengubah karakter. Hanya Roh Kudus yang bisa rubah karakter. Jadi kembali Robin tadi itu pertanyaannya bagus sekali. Jadi saya lihat memang kalau orang sudah kayak gitu, itu harus perlu pihak ketiga. Dorong dia. Lingkungan bentuk dia. Karena kalau dia dibiarin sendiri gak akan bisa keluar dari masalah. Sampai akhir. Saya udah ngadepin banyak kok. Saya pernah melayani ada satu yang akhirnya kena psikopat. Seorang anak muda, saya dulu melayani remaja. Ternyata anak ini psikopat, sampai ngeri tuh. Di kamarnya ditulis di tembok. Dia mau bunuh papa mamanya, dia mau isep darah papa mamanya. Untung akhirnya anak ini meninggal dibunuh orang. Kalau enggak dia bunuh papa mamanya. Kenapa? Karena dia punya pacarnya, disiksa pacarnya. Nanti kalau udah dia nangis. Waktu di konseling, saya doakan. Wah nangis dia bertobat, saya nyesel kenapa saya lakukan ini. Tapi besok ketemu pacarnya lagi, itu belum jadi istri loh. Pacarnya disiksa lagi sama dia. Tapi untung pada waktu malam pernikahannya itu ada yang bunuh dia. Itu bisa bayangkan psikopat. Ternyata kalau diurut-urut ternyata mamanya dominan juga. Papanya pasif banget. Pasif banget. Dan rupanya dia dendam, dia lihat papanya digituin sama mamanya tuh ada satu kepahitan muncul dalam hatinya. Nah biasanya anak laki-laki itu punya kelainan. Rata-rata punya kelainan. Nah ini saya punya teman lagi satu lagi yang sekarang begini. Anak lakinya punya kelainan juga. Sekarang gak mau sekolah, nakal. Protes, kenapa? Karena mamanya yang dominan. Jadi makanya gak boleh wanita dominan tuh. Itu bahaya buat dunia. Bahaya banget. Saya ada observasi ya, saya kerja itu di bidang musik orang hitam, banyak orang hitam dan gospel. Itu benar-benar saya lihat sekarang itu sudah parah sekali, karena kalau kita lihat ditelusurin, itu dari mungkin tahun 60-an, mungkin even before that, itu banyak sekali yang di gereja itu wanita-wanita. Yang laki-lakinya mungkin minum-minum, ya toh, bikin anak sini, bikin anak sana, jadi nggak ada apa-apa, anak-anak grow up nggak ada apa-apa. Sekarang kita lihat itu di industri gereja orang hitam atau industri black gospel, itu homonya banyak sekali, benar-benar yang namanya GMWA itu gospel music workshop itu, benar-benar kalau masuk ke conference gospel music workshop itu tuh bisa sampai bukan cuman orang istilahnya bukan gay ya, tapi bencong yang pakai dress, pakai lipstick segala macam itu ya di situ. Banci begitu. Dan kebanyakan karena mereka memang grow up sama yang di gereja itu ya mami-maminya doang. Papi-papinya nggak ada. So jadi saya melihat benar-benar penting sekali pimpinan ayah itu penting sekali karena